Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Olivia Putri dari Manajemen SDM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi bisnis digital. Adapun pengertian, definisi transformasi bisnis digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek operasi bisnis, mengubah cara perusahaan beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Tujuan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Pilar utama teknologi menggunakan teknologi seperti cloud computing, Internet of Things, Big Data, dan analitik untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Proses bisnis, penyederhanaan dan otomatisasi proses bisnis melalui penggunaan teknologi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan dan operasi. Pengalaman pelanggan, meningkatkan interaksi dan pengalaman pelanggan melalui saluran digital seperti aplikasi mobil, e-commerce, dan media sosial. Model bisnis baru, menciptakan model bisnis baru atau mengadaptasi model bisnis yang ada untuk lebih relevan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan di era digital. Komponen utama 1. Infrastruktur teknologi, mengadopsi ilusi IT modern seperti sistem ERP, CRM, dan cloud computing. Yang kedua, data dan analitik, pengumpulan dan pemrosesan data besar untuk mendapatkan wawasan yang mendalam, serta penerapan analitik prediktif untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, kultur organisasi, mengubah mindset karyawan dan pimpinan untuk lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan kreativitas. Strateginya, yang pertama, pemetaan kebutuhan dan tujuan, mengidentifikasi area-area dalam bisnis yang dapat dioptimalkan melalui teknologi digital, dan merencanakan transformasi dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, inovasi produk dan layanan, mengembangkan produk atau layanan baru yang memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi berbasis AI atau fitur operasional untuk pelangganan. Yang nomor 3, meningkatkan keamanan digital, menjamin keamanan data dan informasi dalam era digital yang semakin rentan terhadap ancaman siber. Adapun manfaat, yang pertama, efisiensi operasional, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, pengalaman pelanggan yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih cepat, personal, dan terjangkau. Yang ketiga, peningkatan daya saing, menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan kemampuan untuk beradaptasi dan merespons perubahan pasar dengan cepat. Adapun tantangannya, yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Banyak organisasi dan karyawan yang masih merasa nyaman dengan cara lama sehingga ada hambatan dalam mengadopsi teknologi baru. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pelanggan dan informasi bisnis. Yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Beberapa perusahaan mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, atau teknologi untuk mendukung transformasi. Contoh kasus seperti Amazon, penggunaan Big Data dan AI untuk mempersonalisasi rekomendasi produk dan logistik. Netflix menggunakan algoritma untuk mempersonalisasi konten berdasarkan preferensi pengguna. Kalau Grab bertransformasi dari layanan taksi menjadi platform super dengan berbagai layanan digital seperti pembayaran dan pengiriman barang. Langkah-langkah penerapannya, yang pertama, penilaian kebutuhan dan potensi digitalisasi, melakukan evaluasi terhadap proses bisnis yang ada dan melihat potensi untuk digitalisasi. Yang kedua, penyusunan rencana transformasi, menyusun strategi transformasi dengan tujuan dan tahapan yang jelas. Yang ketiga, penerapan teknologi yang tepat, memilih dan mengimplementasikan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, pendidikan dan pengembangan SDM, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk menghadapi perubahan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi, secara terus-menerus mengevaluasi hasil transformasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.